Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya, Syarif Hidayatullah, dalam pembelajaran KKPI. Materi KKPI kita kali ini adalah tentang penggunaan rumus if, di mana kompetensi dasarnya adalah 3.5.1 menerapkan penggunaan rumus if pada aplikasi pengolah angka atau Microsoft Office Excel, dan 4.5.1 menyajikan data dengan menerapkan rumus if pada aplikasi pengolah angka atau Microsoft Excel, di mana tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan setelah mempelajari materi ini kalian dapat menganalisa, menerapkan, dan menyajikan data dengan penerapan rumus if dengan tepat dan benar. Lanjut masuk ke materi rumus if. Rumus if adalah sebuah rumus yang digunakan sebagai pengecek atau membandingkan suatu kondisi atau syarat, agar ketika syarat itu terpenuhi maka akan memilih sebuah nilai, dan ketika syarat itu tidak terpenuhi maka akan memilih nilai yang lain yang sudah kita tentukan. Untuk mengecek kondisi atau syarat tersebut biasanya kita menggunakan operator. Yang disebut operator adalah seperti yang ada di bawah, yaitu sama dengan, lebih dari, kurang dari, tidak sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan masih ada banyak hal yang lainnya. Oke, masuk ke selanjutnya, bentuk rumus if. Rumus if itu ada dua, ada rumus if tunggal, dan rumus if majemuk. Untuk bentuk rumus if tunggal yaitu sama dengan if kondisi atau syarat, titik koma, kondisi benar, titik koma, kondisi salah, kurung tutup. Dimana contoh untuk if tunggal adalah sebagai berikut. If sama dengan if kurung tutup kurung buka B2 sama dengan 1 titik koma benar titik koma salah. Nah, untuk kutip yang ada di situ itu menandakan kalau misalnya kondisinya itu, kondisi benarnya itu ada berupa teks, makanya kalau misal berupa teks itu mesti harus menggunakan kutip 2 di atas. Lanjut, bentuk rumus if majemuk. If majemuk itu adalah kondisi di mana if ada di dalam sebuah if, jadi if-nya ada 2 atau lebih. Mana bentuk rumusnya sama dengan if kondisi atau syarat, titik koma kondisi benar, titik koma seharusnya kan kalau untuk if tunggal kondisi salah. Nah, di sini kita memasukkan if lagi kondisi atau syarat, titik koma kondisi benar dan kondisi salah. Kurung tutupnya pun ada 2 untuk if yang pertama dan untuk if yang kedua. Oke, untuk contoh if majemuk seperti di bawah ini, sama dengan if kurung tutup kurung buka B2 sama dengan 1, maka nanti akan menghasilkan tepat. Lalu kondisi salahnya kita kembali lagi ke if B2 sama dengan 2, maka akan dihasilkan benar. Apabila tidak kedua-duanya, tidak 1/2, maka akan menghasilkan salah. Kurung tutup 2 kali. Kita lanjut untuk contoh penggunaan rumus if tunggal dan majemuk. Di sini ada contoh, kalian diminta untuk melengkapi tabel di bawah dengan ketentuan. 1. Jika nilai lebih dari 75, maka predikatnya A. Jika nilai lebih dari 65, maka predikatnya B. Dan 3. Jika nilai kurang dari 65, maka predikatnya C. 4. Jika nilai lebih dari 70, maka keterangannya lulus, dan jika tidak, maka keterangannya gagal. Untuk poin yang 1-3 itu kita diminta untuk mengisi predikat tabel di bawah, mengisi ini. Nah, untuk poin yang keempat kita untuk mengisi keterangan, mana dua-duanya menggunakan rumus if. Yang keterangan untuk if tunggalnya, predikatnya untuk if majemuknya. Oke, lanjut kita ke contoh penyelesaiannya seperti apa. Oke, di sini soalnya poin 1-3 untuk isi predikat. Kita langsung aja ketikkan sama dengan kondisinya. If dulu, if kurung buka kondisi yang pertama, jika nilai lebih dari 75, berarti nilai ini kita tandain dulu, lebih dari 75, kasih tanda lebih dari titik 75, maka predikatnya A.
ke A, karena itu A aja ada teks, jadi kita menggunakan kutip 2 ketik A, titik koma, kita kembalikan ke if lagi, buat if lagi, karena memang kondisi yang kedua. Untuk kondisi yang keduanya kita klik lagi C4 ya, C4, karena susah jadi saya karena nggak bisa diklik ya, saya turunin ke bawah dulu baru naik ke atas lagi. Lebih dari 65 maka titik 2 ini mas, artinya maka akan menampilkan B seperti ini. Lalu untuk kondisi yang ketiganya, jika kurang dari 65, oh maaf, salah, ada kesalahan, ini bukan 75 tapi 65. Kalian bisa memperbaikinya di atas. Nah, untuk kondisi yang terakhirnya kurang dari 65 maka predikatnya C. Kita udah buat kondisi pertama, kondisi kedua, jadi di sini kondisi salahnya kita bisa langsung ketikkan C. Kurung tutup yang untuk if kedua, kurung tutup if yang pertama. Kita nah seperti ini, dia akan menampilkan huruf A karena nilainya 80 lebih dari 75. Misalnya kita copy ke bawah, 70 lebih dari 65 maka menampilkan B. Nah, 65 menampilkan C, karena kurang dari 65 ya, 65 masih termasuk C. Misalnya 69, atau misalnya ini kita rubah 60, tadi akan berubah jadi B. Oke, kita lanjut ke rumus yang keduanya. Kita menggunakan rumus if tunggal. If kurung buka jika nilai lebih dari 70 maka keterangannya lulus. Jika nilai lebih dari 70 maka keterangannya adalah lulus. Tidak, maka keterangannya gagal. Oh, kurang kutipnya. Kutip 2, tetap if-nya. Enter, kita akan mengisikan lulus. Saya copy ke bawah, 70 tetap gagal karena lebih dari 70 ya. Jadi misalnya kita masukkan 70 di sini, maka akan berubah ini lulus. Oke, sekian materi kita kali ini tentang penggunaan rumus if. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.